Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk mendiri apa itu membangun apa itu amanah atau orang yang amanah itu adalah kekuatan pendidikan ya yang pertama. Nah, pendidikan kita perlu diperbaiki. Karena selama ini pendidikan ini menurut saya masih terlalu banyak beban. Yang kedua, masih menekankan pada tetapi bukan kepada emosional. Jadi pada karakter kurang. Ada pendidikan karakternya kurang, sementara hanya pada pendidikan pemikirannya aja itu yang ada. Terus pelajarannya terlalu banyak. Itu dari sudut pendidikannya. Yang kedua, harus ada kekuatan moral moral sosial masyarakat itu. Ya. Ini singgarai orang-orang yang moral agamanya moral masyarakatnya lagi hancur gitu ya. Sebetulnya orang yang baik-baik ini semuanya bersuara gitu ya. Tapi orang yang baik-baik ini kadang-kadang nggak suara gitu, nggak ngomong, sehingga kebaikan itu seakan-akan tidak kuat melawan kejahatan. Sebetulnya orang yang baik-baik itu keluar ya, ngomong masing-masing, sehingga terjadi moral pos untuk membangun budaya. Jadi neono kalau ada katakanlah di kampung itu ada wanita yang melahirkan tanpa suami, kudune masyarakat RT RW itu bergerak ya, ngerasani mau iku wong gak apik, ngerasani sehingga keluarga itu menjadi malu gitu. Wong wedok kok kan gitu. Dulu itu orang begitu ada anaknya hamil gitu tanpa suami, itu keluarga itu malunya bukan main. Nah sekarang ini itu sudah tidak gitu ya. Dan orang-orang seakan-akan nggak ngurus sebegitu itu. Orang baik-baiknya nggak ngomong, RT-nya diam aja, RW-nya diam saja. Ini berarti moral force-nya itu, moral sosialnya itu udah lemah. Ini harus dibangun dan harus bersatu orang baik-baik itu. Jadi orang-orang baik ini harus bersuara sehingga moral sosialnya itu besar. Dalam umpamanya orang-orang yang kepingin jadi DPR ini, itu wong-wong sing kepingin jadi DPR, itu orang-orang jelek semua gitu. Lebih banyak orang jeleknya yang kepingin jadi DPR, bukan orang-orang baik. Coba orang-orang kaya yang baik menjadi DPR, nanti kalau jadi itu bagus gitu. Tapi yang terjadi enggak. Itu orang-orang jelek gitu yang jadi. Orang-orang baiknya kurang bergerak. Seharusnya kita itu orang-orang baiknya itu jangan anti politik gitu. Harus tahu politik dan harus terjun di dunia politik. Bersuara gitu ya. Sehingga moral force-nya itu kedengaran. Ini moral force-nya kurang tajam ya. Kadang-kadang kita kalau melihat apa itu di kampung kita ada hal-hal yang penjinahan atau apa di kampung itu, kita tidak berani melapor ke RT ke RW. Seharusnya kita berani ya. Kalau saya laporkan, saya rasani kemana-mana. Ya. Supaya bergerak gitu ya. Kalau tidak bergerak, itu akan menimpa macam-macam gitu. Gitu. Ya mungkin kita dibenci, tidak apa-apa, risiko untuk itu. Kemudian yang ketiga,
itu ketegasan hukuman. Hukuman itu bisa macam-macam, hukuman formal atau hukuman sosial. Ya, kalau hukuman formal mungkin di kehakiman ya, ada orang mencuri di pengadilan, tapi hukuman sosial ini yang penting, lebih penting daripada hukuman formal. Artinya umpamanya di kampung itu ada orang yang mencuri kemudian dihukum 7 bulan, setelah keluar dari penjara, orang itu seharusnya dirasani gitu, dibenci gitu. Bukan malah diterima, dia moral force-nya itu yang penting. Nek perlu perempuan-perempuan baik itu enggak mau sama dia. Sehingga izin gitu. Terjadi rasa malu dan itu moral force. Yang garai itu kadang-kadang ada, sekarang itu orang lebih menghargai kekayaan daripada nilai-nilai. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai apa itu lebih dihargai. Lebih dihargai wong suge. Umpamane wong golek mantu ya. Golek mantu sing suge, bukan golek mantu wong sing apik. Nah, ini kan fatal kalau begini. Wong golek mantu, iku mesti golek mantu sing sugih. Itu wong golek mantu sing apik. Wong apik, wong sing jujur, enggak, tapi golek lebih suka kepada yang kaya. Yang penampilannya bagus, sedangkan yang jujur, mungkin penampilannya tidak bagus itu terabaikan, nggak payu. Sehingga kalau begitu terus moral budaya masyarakat, ya yang lebih maju nanti kejahatan. Orang lebih tertarik mengejar harta daripada mengejar kebaikan. Nah, itu. Kita lihat saja ya, dalam negara kita itu dalam apa itu ranking apa itu nilai-nilai keislaman, apakah 100 nilai keislaman itu, kita kalau nggak salah nomor 140 itu di dunia dari 200 negara. Yang nomor 1 itu bahkan Skandinavia, bukan negara Islam, yang banyak menerapkan nilai-nilai Islam, nilai kejujuran, nilai kepatuhan hukum dan sebagainya. Kita nomor sekian. Arab Saudi kalau nggak salah nomor 130 atau berapa. Ya. Ya itu. Apalagi kita dalam ya, seperti pornografi, seharusnya itu harusnya dihapus itu di HP. Pemerintah harusnya melarang itu, seperti itu, nggak boleh beredar di masa game yang merusak dan sebagainya itu ya. Dan sebagainya itu. Jadi kepastian hukum itu harus jalan. Kepastian hukum secara formal maupun kepastian hukum secara non formal, kepastian kekuatan hukum sosial. Itu harus kuat gitu ya. Nah, ya terlihat bahwa apa kalau kita melihat yang lebih parah lagi, ulama kita kadang nggak bersuara ya. Selama pemilu, saya lihat ulama kita nggak bersuara itu. Banyak yang tidak besar, sebagian bersuara, sebagian tidak. Maksudnya bersuara membela yang benar gitu. Kadang-kadang justru terlihat ulamanya bersuara tapi bela sih nggak benar, kan repot kalau sudah begitu. Ya. Jadi moral agamanya kemudian sulit. Kalau ini diterus-terus engkau terjadi begini loh kadang-kadang itu. Orang kepingin masuk sebuah organisasi itu kepingin jadi pemimpin terus jadi masuk organisasi kemasyarakatan atau masuk organisasi keagamaan. Kone wis dadi engko aku dadi pemimpin, engko aku dibolo pemerintah, engko aku dadi pejabat ini diangkat ini, akhirnya korupsi. kita bisa lihat itu ya, ketua KPU barusan moral force-nya
Dan itu nggak malu, itu tertawa tenang-tenang aja. Nah itu kalau nggak di moral force-nya nggak seperti perbuatan itu nggak dibenci oleh masyarakat, malah tenang-tenang saja ya, repot kita jadinya. Walaupun ya, saya tadi kemarin itu melihat itu, kita punya kebanggaan sih. Negara yang paling dermawan itu ternyata Indonesia sedunia itu. Negara yang paling dermawan masyarakat Tiongkok. Ternyata Indonesia itu negara yang paling dermawan sedunia. Ini mungkin karena ini dakwah Islam kita berhasil sebenarnya dari sudut itu. Tapi dari sudut moral kejujuran, moral kesatriaan, moral itu kita belum berhasil. Karena kita tidak bersatu. Kita geger dengan teman-teman kita sendiri, bicara, tapi tidak bicara kejujuran, bagaimana membangun kepemimpinan yang baik dan sebagainya. Kita hanya bicara fikih aja, yang fikih kecil-kecil itu ya. Tapi bagaimana mendidik masyarakat bareng-bareng, membangun masyarakat yang jujur, membangun masyarakat yang taat. Dalam masalah kebersihan saja kita gagal. Lingkungan yang bersih dan semuanya kita gagal. Nah, inilah, jadi harus ada kekuatan ya. Satu, kekuatan pendidikan yang memang mendidik anak supaya membangun karakter yang perlu itu dibangun. Kemudian kekuatan moral, terutama faith ya. Ya itu ya. Nah, itu kan sudah apa itu? Nek pemilu itu apa itu? Apa itu yang suaranya sekian persen, apa itu? Yang disewa oleh masing-masing itu ya. Itu kayaknya udah kurang bagus ya. Kekuatan pesnya harusnya kekuatan pes yang jujur juga gitu. Ya, moral force-nya ini kemudian didukung oleh kepastian hukumnya dibuat yang sederhana mungkin, yang bagus gitu, yang tegas ya. Ya. Saya itu sekarang tuh masih heran, orang narkoba umpamanya sudah dihukum matinya itu sampai lama, kadang mau dilaksanakan sampai 5 tahun, kadang-kadang baru dilaksanakan. Pikir-pikirku lah opo ya, kudune nek wis dihukum mati ya ojo suwe-suwe nang dihukum mati gitu loh, cepet gitu. Kadang-kadang masih lama ya. Iya kan? Orang sudah ditentukan hukum, kadang-kadang pelaksanaannya masih jauh. Kudune kan ya enggak begitu ya. Ya itu. Kurang kepastian hukumnya menurut saya kurang bagus. Ya, kemudian begitu juga orang-orang yang sudah terbukti korupsi tapi hukumannya ringan ya. Kalau di Quran itu hukumannya potong tangan. Nah, potong tangan kan enak itu ya. Begitu korupsi dipotong tangan atau diapakan gitu ya. Ya. Potong cerici tak ngomong jempol ya. Nek dihukum itu sih keenaan sih, repot gitu. Membiayai hukumannya dan sebagainya. Kalau sudah dipotong kemudian dilepaskan, semua hartanya disita, kan beres. Kita tidak membiayai hidupnya di penjara. Hemat anggaran negara. Nah, inilah mungkin ya yang perlu diperbaiki mungkin dari kita. Mari kita orang-orang yang baik ini peduli gitu ya. Peduli politik, peduli lingkungan gitu. Kalau ada yang benar-benar ya kita bersuara. Kurang lebihnya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapannya lagi, bagaimana